Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang paling Allah muliakan. Syekh Abdul Ala Al-Maududi menegaskan bahwa tema pokok Al-Quran adalah tentang manusia. Dalam surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran ada kata Al-Alamin, maksudnya manusia. Surah terakhir penutup Al-Quran adalah surah An-Nas, artinya manusia. Di berbagai surah menyebar panggilan untuk manusia. Ya ayyuhannas, dan panggilan untuk manusia yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Belum lagi adanya surah khusus dengan nama Al-Insan, dan nama-nama para nabi, seperti surah Hud, Ibrahim, Yusuf, Muhammad, juga nama selain nabi seperti surah Luqman, Maryam, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan betapa mulianya manusia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada sebagian ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, surah Syad ayat 72. Artinya, manusia secara fitrah memang sudah membawa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak pantas manusia menghinakan dirinya dengan cara menyembah makhluk, apalagi menyembah setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diajarkan agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata ar-rajim artinya terkutuk, sebab setan pekerjaannya hanya membuat kerusakan di muka bumi. Sementara manusia bertugas membangun bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, surah Al-Baqarah ayat 30. Maka, jelas bahwa setan memang musuh bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku telah berjanji kepadamu wahai anak Adam, janganlah sekali-kali menyembah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Surah Yasin ayat 60. Isyarat yang paling kuat atas ketinggian derajat manusia adalah diperintahkannya malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Bersujudlah kepada Adam, maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Surah Al-Baqarah ayat 34. Maksudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ini untuk menunjukkan betapa tingginya derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak ada pilihan bagi manusia kecuali harus menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuhankan makhluk. Dalam ayat, illa iblis, kecuali iblis, tampak bahwa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Mengapa? Sebab, ia ingin dirinya dimuliakan dengan alasan karena ia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Siapapun kita pasti menginginkan untuk menjadi orang yang mulia, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Siapa pula yang tidak ingin mendapatkan posisi terbaik di sisi Sang Maha Cinta, dan orang-orang di sekitarnya pun segan terhadapnya, karena kebaikan kemuliaan pribadinya. Lantas siapakah yang dimaksud dengan orang mulia itu, sehingga dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, juga orang-orang mukmin lainnya? Sejatinya orang mulia bukanlah orang yang sakti.
Bukan pula orang kaya raya yang bergelimang harta benda. Bukan juga pejabat yang menyandang gelar mentereng dan memiliki posisi terhormat di tempat kerjanya maupun di masyarakat. Banyak sekali pelajaran tentang siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Apalagi di era seperti sekarang ini, kita sering dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga sering dikesankan bahwa kemuliaan seseorang itu tampak dari apa yang dimilikinya, yang lebih moncer dari orang pada umumnya. Kondisi ini menjadikan sebagian manusia rela, bahkan tak malu lagi melakukan segala macam cara agar dilihat lebih mulia di mata manusia. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang Allah tegaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ada 3 hal yang apabila itu dilakukan, akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemeliharaannya, ditaburi rahmatnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Yaitu apabila diberi, ia bisa berterima kasih, apabila ia berkuasa, ia suka memaafkan, dan apabila marah, ia mampu menahan diri. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut memberikan pembelajaran kepada kita tentang cara menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap perlindungannya. Caranya antara lain dengan langkah berikut. Ucapan terima kasih memang terkesan sederhana. Padahal dengan kerelaan kita mengucapkan terima kasih, menjadi indikator bahwa kita mensyukuri pemberian seseorang. Terkait hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa diperlakukan baik oleh orang, hendaknya ia membalasnya. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, hendaknya ia memujinya. Jika ia memujinya, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Namun jika menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkarinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Lihat Syahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 157. Masya Allah, begitulah indahnya Islam. Bahkan, saat hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan agar orang-orang muhajirin mengucapkan terima kasih kepada kaum Ansyar yang telah menolong dan membantunya. Ketika orang-orang muhajirin datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang Ansyar telah pergi membawa seluruh pahala. Kami tidak pernah melihat suatu kaum yang paling banyak pemberiannya dan paling bagus bantuannya di saat kekurangan selain mereka. Mereka juga telah mencukupi kebutuhan kita." Rasulullah menjawab, "Bukankah kalian telah memuji dan mendoakan mereka?" Para muhajirin menjawab, "Iya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu dibalas dengan itu." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah mudah memaafkan. Tak sekedar memaafkan, ketika kita sedang ada peluang, misalnya saat berkuasa, lalu bersedia memaafkan, sungguh itulah akhlak yang luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ialah orang yang apabila berhasil menguasai musuhnya, dapat segera memaafkannya." Hadis riwayat Haraiti dari Abu Hurairah. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memaafkan kita,
jika kita bersedia memberi maaf kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 22 berikut ini. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah, tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya, ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri Aisyah. Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu, dan menyuruh memaafkan, dan berlapang dada terhadap mereka, sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, sifat dan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah mengendalikan marah. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita menyadari bahwa marah atau dalam bahasa Arab disebut ghadab memang fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Setiap manusia pasti pernah merasakan rasa amarah. Namun demikian, Islam telah memerintahkan umatnya agar bisa menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya mengungkapkan bahwa salah satu indikator orang yang bertakwa dan akan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Oleh karena itu, ayat tersebut sering dijadikan dasar oleh para mubalik ketika memberikan tausiah halal bihalal. Apalagi kalau bukan surat Al-Imran ayat 133 yang sangat populer. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini selain menjelaskan bahwa mengendalikan amarah adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, namun juga menggambarkan bahwa orang yang mampu mengendalikan amarah tergolong orang berbudi pekerti luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, "Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahukan budi pekerti yang paling utama ahli dunia dan akhirat, yaitu menyambung silaturahim dengan orang yang telah memutuskannya, memberi orang yang tidak pernah memberimu, dan memaafkan orang yang pernah menganiayamu." Pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tentang pentingnya mengendalikan amarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya demikian. Dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita mendahulukan emosi, maka akhirnya kita akan menyesal. Begitu juga ketika kita mengedepankan amarah, maka penyesalan juga yang akan muncul di belakangnya. Amarah sangat rentan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan cenderung menggiring kita kepada kejelekan. Amarah sangat merugikan diri sendiri dan orang lain jika pada akhirnya tidak terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita hadapi hal-hal yang memicu kita untuk emosi dengan kesabaran. Memang tidak mudah, namun seiring bertambahnya usia dan tumbuhnya kedewasaan kita, hal tersebut lambat laun bisa kita lakukan. Kita harus yakin bahwa dengan bersabar,
Ada kebaikan-kebaikan yang muncul dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Demikianlah Islam memberikan tuntunan kepada kita tentang tata cara meraih posisi mulia, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Jika harus memilih, tentu kita lebih memilih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sekedar dinilai mulia dan seolah terlihat sempurna di mata manusia. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah berusaha berlaku baik pun masih saja ada pihak yang tidak berkenan. Dengan demikian, marilah kita terus berproses memantaskan diri agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan kita pada posisi mulia di sisinya. Amin. Wallahu alam. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.